Hai. Ya, kita jalan. Kita jalan. Gitulah. Kalau ada kucing disapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku mau ke pasar buang sampah. Udah banyak banget tuh sampahnya. Oke, lanjut. Bentar lagi nyampe. Ini udah kayak hutan ya. Ini sayang banget lahan yang nggak digarap kayak gini. Udah kayak hutan cuy. Gede pohonnya tuh. Ini pohon jambu kayaknya. Sang pohon pisang. Ih, lebat. Luas loh tahannya. Gede-gede lagi pohonnya. Pohon pisang gede banget di sini. Wih, sukses selalu. Semoga kalau punya lahan kayak gini kita berkebun bareng cuy. Kamu pasar. Percaya melakukan pengesahan saya keluar. Buang sampah dulu. Iya. Pasar. Oh, enak. Ini belanja sembako dulu. Bentar ya. Ini jajanan pasar. Wih. Jajanan pasar tuh. Wow, enak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku udah nyampe rumah ya. Aku beli ini 10.000 1,5 kilo. Oke, buah-buahan ada apa, rambutan sama jeruk. Dan aku beli tadi keciwis 2.000 segini pas mau pulang. Aku tadi beli di ini aku lauk nih, babat sama tamusu atau usus. Dan aku sengaja beli ini lagi 10.500-an, standar di mana-mana segitu. Ini mie saya beli dua aja cukup. Kalau kangen bakso tapi nggak ada baksonya, ya mie aja. Ini saya lagi kepikiran pengen bikin apa namanya tuh, ketoprak. Jadi aku beli. Oke. Ini bihun. Dan aku tadi sempat mampir beli gorengan buat sarapan. Aku beli juga di SMMDT. Nggak ada yang itu, ini 7.000-an. Genika rame-ramen gitu. Dan ini buat pengganjal. Kalau sekarang kan saya belum masak, jadi saya sarapannya itu nanti saya taruh di sini. Semoga nggak ada pecah. Telur, beli telur juga, taruh di wadahnya. Sama ini saya beli di bumbu-bumbu biasa, percabean sama perbawangan. Saya beli ini sedikit soalnya mau bikin sesuatu dengan tamusu tadi. Tambahin ini tamusunya biar lengkap, legit, biar banyak jatuhnya nanti buat beberapa hari ke depan, seminggu bisa lah. Saya beli ini cuy tadi pas lewat yang di jajanan itu, karena kebetulan aku punya ini kan polosannya kayaknya donat kentang deh. Donat kentang kan udah enak ya, nggak pakai tambahan lain-lain juga, nggak ada topping-toppingnya. Udah segini ya tadi tuh, sama ini doang. Alhamdulillah segitu doang. Ini juga udah banyak lah segitu. Oke. Yes, seperti itu cuy. Ya, ada sedikit cerita tadi pas aku pergi ke pasar. Tiba-tiba disamperin orang
kita nggak kenal dia, wallahualam dia kenal aku atau tidak, tapi yang pasti dia nanya-nanya begitu. Ibu-ibu sih, mungkin buat orang lain itu hal yang biasa ya, tapi buat aku pribadi, yang saya juga mempelajari budaya barat yang tidak ikut kepo sama urusan orang lain, yang tidak ikut campur urusan orang lain. Jadi nanya-nanya tentang ini apa sampah, saya bilang mau dibuang ke pasar. Dia ngomong ngoceh gitu. Kayaknya dia pengen ngejajarin aku bilang mau ke pasar buang sampah. Ibu mau kemana? Aku nanya biasa aja sih. Ya agak jutek-jutek gimana lah ya. Mau ke pasar kata dia gitu. Dia kayak pengen ngejajarin aku, nungguin aku sengaja lambat-lambatin, gak mau sejajar, takutnya mancing emosi kan. Karena aku pikir walaupun kenal sekalipun, ini ya pembelajaran hidup sih, walaupun kenal sekalipun, kalau udah urusannya pribadi sebaiknya jangan terlalu masuk ke dalam cuy, karena banyak pengalaman orang kalau terlalu ikut campur urusan pribadi orang, masalah ujung-ujungnya. Nah yang jadi masalah ketika kita menganggap itu masalah, orang lain, pihak lain menganggap itu bukan masalah ketika dia ikut campur urusan orang ya, karena buat dia itu ya udah biasa gitu loh. Tapi buat kita yang nggak biasa jadinya kayak yang kok kenapa jadi kayak ngatur kehidupan orang lain, aku mikirnya gitu kan. Kenapa di ini kan bukannya nggak ada yang iniin sampah, nggak ada yang ngambilin emang nggak ada yang di kos-kosan. Saya bilang namanya lagi sepi, kadang-kadang rutin datang, kadang-kadang enggak, kayak gitu saya bilang juga. Tapi kan kita juga punya alasan lain kenapa pengen sendiri gitu loh. Maksud aku, apakah saya buang sendiri atau kosa oleh orang lain, itu kan bukan urusan pihak lain ya sebenarnya. Aku cuma mikir gitu sih. Orang lain kan nggak peduli dengan kesulitan kita ya. Orang lain tuh nggak peduli dengan kesulitan kita pada hakikatnya. Justru ketika kita berada dalam posisi yang lemah, nauzubillah min dzalik, ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan itu, yang benar-benar biadabnya orang itu ya. Ya, yang dikhawatirkan ketika kalian terlihat lemah oleh orang lain, pihak lain memanfaatkan itu yang saya khawatirkan. Makanya kadang-kadang aku memperhatikan lingkungan tuh bukan karena ingin tahu atau ikut campur, kadang-kadang khawatir gitu loh. Ini orang bisa nggak bertahan dengan cara seperti itu aja sih. Tidak bermaksud untuk ikut campur. Kalau bisa bantu ya kenapa enggak, minimal saya tidak merepotkan orang lain. Itu aja sih aku mikirnya, prinsip dasar aku ya. Wallahu alam bisawab. Ini yang jadi masalah adalah ketika orang lain menganggap bahwa saya ikut campur urusan lu juga nggak ada masalah, bahkan istilahnya suka-suka gue mau ikut campur urusan lu atau tidak. Itu yang mengerikan sih sebenarnya, pola pikir seperti itu. Karena biasanya ketika timbul masalah, yang disalahkan pihak lain juga cuy, biasanya ya, yang posisi salah pihak lain juga. Dia sudah diganggu, dia juga yang disalahkan. Itu yang ruginya ya, orang-orang kayak kita ini ingin bersih, ingin lurus itu susah karena pihak lain menganggapnya masalah gitu. Itu yang repot ya. Cuman satu hal, ketika hal itu terjadi, ingatlah bahwa di atas semua itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda berada dalam under pressure, dalam tekanan orang lain, pihak lain, ada Allah yang senantiasa mengikuti kita, menjaga kita, dan mintalah perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja sih aku prinsip dasarnya, karena pengalaman yang sangat luar biasa dalam hidup kita pasti akan banyak belajar. Harusnya kita banyak belajar dari pengalaman hidup kita, dan kita akan lebih kuat, teruji oleh waktu, teruji oleh ujian, teruji oleh masalah ya. Kita harus lebih kuat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja sih belanjanya, lumayan loh, segitu juga banyak keluarnya.